warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Sari. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi fisika, yaitu materi pengukuran. Di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan pembelajaran fisika. Teman-teman pasti ketika SMP dan SMA telah mempelajari materi mengenai pengukuran. Lalu, apa sih pengertian dari pengukuran? Dan alat apa saja yang bisa untuk digunakan dalam pengukuran? Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman terus saksikan video ini. Masih bingung dengan materi pengukuran? Apa sih sebenarnya pengukuran itu? Lantas, kita sering melakukan pengukuran, tapi tidak tahu definisinya. Nah, berikut adalah penjelasannya. Nah, pengertian pengukuran, di mana secara umum pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengukuran itu suatu kegiatan membandingkan antara besaran satu dengan besaran yang lainnya. Selanjutnya adalah pengukuran besaran pokok. Tentunya teman-teman ketika SMP dan SMA sudah mempelajari pengukuran besaran pokok. Apa saja itu? Yuk kita lihat. Poin pertama ada pengukuran besaran panjang. Nah, ini teman-teman, di dalam pengukuran besaran panjang ini alat ukurnya yang pertama ada mistar atau penggaris. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nama penggaris atau mistar ini. Pasalnya teman-teman ketika ingin menggaris atau mengukur buku, mudahnya teman-teman menggunakan penggaris. Nah, teman-teman tahu bahwa skala terkecil dari penggaris itu ada 1 mm. Nah, ketelitian dari penggaris ini 0,5 mm. Jadi bisa dikatakan bahwa ketelitiannya itu setengah dari skala terkecilnya. Kemudian ada posisi mata ketika melihat hasil pengukuran. Nah, posisi yang benar itu, teman-teman melihatnya itu harus fokus pada benda yang diukur dan hasil pengukurannya. Jadi harus lurus. Teman-teman itu melihatnya tidak boleh dari samping kanan, tidak boleh lihat dari samping kiri, apalagi melihat dengan menutup kedua mata teman-teman. Itu sama aja kayak bohong. Nah, jadi posisi yang benarnya itu yaitu melihatnya itu langsung tertuju tegak kepada benda tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Nah, di mana jangka sorong ini alat ukur yang digunakan bisa mengukur kedalaman, bisa mengukur diameter luar, dan juga bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada bagian-bagian jangka sorong. Nah, bagian-bagian jangka sorong ini ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol kunci, skala utama, skala nonius, tangkai ukur kedalaman, dan ada juga benda yang diukur. Nah, untuk ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Jadi dibandingkan dengan penggaris, tingkatan jangka sorong ini lebih teliti dibandingkan dengan mistar tadi. Di mana mistar itu hanya 0,5 mm, sedangkan jangka sorong adalah 0,1 mm. Jadi tingkatannya lebih atas, lebih teliti ini dibandingkan dengan mistar atau penggaris. Nah, untuk selanjutnya adalah cara membaca skala pada jangka sorong. Dapat dilihat di gambar. Ada gambar jangka sorong yang hasil pengukurannya itu sebagai berikut nih teman-teman. Ada gambar yang diberikan tanda bulat di situ, tertera skala utama, skala nonius. Nah, di skala utama itu nilai yang diperoleh adalah 2,3 cm. Nah, skala noniusnya itu teman-teman lihat garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius yang membentuk garis lurus. Itu berada pada angka 7. Nah, setelah teman-teman mengetahui garis yang berimpit itu,
antara skala utama dengan skala nonius, teman-teman kalikan dengan ketelitian dari jangka sorong. Maka dihasilkan 0,1 dikali dengan 7 adalah 0,7 mm. Nah, kemudian kita konversi dari milimeter ke sentimeter. Jadi 0,7 mm dikonversi ke sentimeter menjadi 0,07 cm. Nah, maka nilai skala pada jangka sorong yang diperoleh itu menunjukkan nilai 2,3 cm ditambah 0,07 cm menghasilkan 2,37 cm. Untuk alat ukur yang ketiga ada mikrometer skrup. Nah, ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ketelitian dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Ini tingkatnya lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong dan mistar tentunya. Sehingga mikrometer skrup ini cocok digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, misalnya itu pada tebal kertas, tebal kain, dan sebagainya. Di sini ada bagian-bagian dari mikrometer skrup. Teman-teman bisa lihat di situ ada poros tetap, poros geser, skala utama, skala nonius, pemutar, ada ratchet, pengunci, dan ada frame atau bingkai. Untuk selanjutnya adalah cara membaca skala mikrometer skrup, di mana teman-teman perhatikan gambar yang diberi tanda atau yang dilingkari. Nah, di situ ada hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Terlihat bahwa nilai dari skala utamanya adalah 4 mm. Nah, pada skala putar terlihat garis skala yang berimpit dengan garis mendatar. Pada skala tetap adalah garis pada angka 12. Nah, karena nilai ketelitian mikrometer skrup adalah 0,01 mm, maka nilai kelebihannya adalah 12 dikali 0,01 mm. Maka hasilnya adalah 0,12 mm. Nah, jadi hasil pengukuran mikrometer skrup menunjukkan nilai 4 mm ditambah 0,12 mm. Hasilnya adalah 4,12 mm. Nah, untuk poin kedua adalah pengukuran besaran massa. Tentunya teman-teman ketika di pasar atau di warung mungkin teman-teman pernah melihat yang namanya neraca. Nah, cara neraca ini untuk mengukur besaran massa. Di mana jenis-jenis dari neraca itu ada neraca haus, neraca lengan, neraca elektronik, dan neraca langkan. Untuk poin yang ketiga ada pengukuran besaran waktu. Nah, untuk pengukuran besaran waktu, teman-teman bisa menggunakan yang namanya stopwatch. Di mana stopwatch ini memiliki 3 tombol. Ada tombol start, stop, dan reset. Tombol start ini berfungsi untuk menjalankan stopwatch dan tombol stop untuk menghentikannya. Sedangkan untuk tombol reset berfungsi untuk mengatur stopwatch ke posisi 0. Nah, tadi teman-teman sudah mendengarkan penjelasan mengenai materi pengukuran, yaitu apa itu pengukuran dan alat apa saja yang digunakan dalam pengukuran. Untuk lebih mendalam lagi pemahaman teman-teman tentang pengukuran, berikut ada contoh soal mengenai materi pengukuran. Apa sih contoh soalnya? Berikut ini ya teman-teman. Nah, baik, untuk selanjutnya ada contoh soal. Nah, yang pertama ada contoh soal dari mikrometer skrup. Di sini ada gambar hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Nah, teman-teman bisa dilihat di skala utama pada mikrometer skrup ini ditunjukkan pada angka 4 mm. Nah, skala noniusnya itu adalah 0,30 mm. Jadi hasilnya adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30 mm. Sebetulnya teman-teman bisa tanpa menggunakan rumus juga untuk yang mikrometer skrup, karena bisa dikatakan untuk mikrometer skrup ini teman-teman bisa langsung lihat di skala utama
dan langsung kemudian lihat skala nonius, dijumlahkan keduanya. Itulah hasilnya pengukuran dari mikrometerskop. Untuk selanjutnya adalah contoh soal jangka sorong, hasil pengukuran ketebalan sebuah batu bata. Nah, teman-teman, lihat di skala utama itu menunjukkan nilai atau angka 5,1 cm. Di skala nonius, teman-teman lihat antara skala utama dengan skala nonius yang berimpit membentuk garis lurus. Itu adalah tepat di angka 5. Maka skala noniusnya itu 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05 cm. Lah, kenapa kok dikalinya 0,01 bukan 0,1? Teman-teman jangan terkecoh, ini itu satuannya dalam cm. Jadi ketika kita tahu bahwa ketelitian dari jangka sorong itu 0,1 mm. Nah, itu bisa dikonversi ke cm apabila diinginkannya itu satunya itu adalah cm. Nah, maka 0,1 mm dikonversi ke cm itu menjadi 0,01 cm. Nah, jelas ya teman-teman, jadi jangan sampai terkecoh. Nah, maka tebal batanya itu adalah 5,1 cm ditambah 0,05 cm. Itu menghasilkan 5,15 cm. Sudah jelas ya teman-teman dari kedua contoh soal yang telah dijelaskan tadi. Bagaimana teman-teman? Seru bukan belajar fisika mengenai materi pengukuran? Nah, semoga video pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.